Pak Hendy, di klub Mori ada banyak gadis muda. Harusnya cocok dengan keinginan Nyonya. Cari yang masih perawan. Pak, apa aku bisa? Dasar nggak tahu aturan. Kamu tahu ini siapa? Pak, aku masih perawan. Tolong pertimbangkan aku. Singkirkan tangan kotormu. Pergi! Bawa dia ke kamar dan bersihkan. Baik, Pak Hendy. Lepaskan tanganmu. Bu, silahkan ikut aku. Tolong, kasih aku sedikit waktu. Aku pasti kumpulkan uangnya. Rumah sakit bukan lembaga amal. Kalau besok nggak bayar, kakakmu harus tinggalkan kamarnya. Pak, kamu mabuk. Aku sudah perhatikan kamu beberapa hari ini. Wajahmu putih bersih. Masih perawan kan? Kamu mau apa? Jangan dekati aku. Aku akan beri kamu kesenangan jadi wanita. Kamu berani pukul aku, ha? Kalau nggak bisa dapatkan kamu, aku ikut margamu. Pak Joni, tenang, tenang. Pak Hendy sudah mau sampai. Anda kesini untuk bisnis. Jangan sampai gadis ini gagalkan semuanya. Cepat usir dia dari klub Mori. Jangan ganggu Pak Joni. Pak, tolong jangan pecat aku. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Dia yang mau lecehkan aku. Dasar jalang! Usir dia. Pergi, pergi, pergi. Itu dia. Sini. Sudah bersih kan? Bajuku basah. Jadi... Takut. Enggak. Tapi kamu gemetar. Artinya kamu merasa takut kan? Aku nggak suka paksa orang. Pergilah. Aku sudah siap. Lanjutkan. Pertama kali. Sekali lagi. Sudah 8 tahun. Biarlah cinta yang gak pernah ada kejelasan ini
berakhir di sini. Kenapa? Nggak lanjut tidur? Aku masih harus kerja di tempat kursus. Mau berapa? 100 10 juta. Oke, 10 juta saja. Kita berteman dulu. Nanti aku transfer. Tunggu. Pak Hendy, tenang saja. Aku nggak akan mengganggumu lagi. Uang dan barang sudah beres ke depan. Suruh Carl antar kamu. Dia sangat kaya. Seharusnya nggak menghindarkan. Jessie, akhirnya kamu bisa kerja lagi ya? Iya, Kak Jena. Lehermu kenapa? Merah-merah? Aku alergi. Kamu ini pacaran ya? Aku sudah pengalaman, pasti paham semuanya. Aku ikut senang aja. Orang tuamu sudah tiada, kakakmu masih terbaring di rumah sakit. Pamanmu juga tipu semua uangmu. Sekarang ada pacar yang baik sama kamu. Aku beneran ikut senang. Aku ada kelas. Iya. Ini kan kartu ATM-ku. Share lokasi, biar dijemput orangku. Bu Jessie, Pak Hendy ada di dalam. Pak Hendy, Silakan duduk. aku datang ambil barangku. Habis itu aku akan pergi. Pak Hendy, aku nggak mau buang waktu Anda. Kamu mau apa? Yang aku ajarkan kemarin. Ciuman. Uang untuk semalam belum kamu transfer padaku. Lagi pula, transaksi kita sudah selesai. Tolong Pak Hendy, jaga sikap. Semalam kita nggak pakai pengaman. Aku sudah carikan dokter. Sekalian ambil obat. Nggak perlu. Aku sudah minum obat. 10 jutanya sudah bisa kamu transfer kan? Terima kasih Pak Hendy. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Apa kamu mau ikut aku? Jawab aku. Nggak mau. Kalau gitu aku peringatkan kamu. Jangan muncul di depanku lagi. Pak Hendy tenang saja. Mulai sekarang, kalau ketemu kamu, aku akan menghindar. Bu Jessie, biaya perawatan kakakmu sudah diterima. Harap jangan telat bayar lagi. Baik, tolong rawat kakakku dengan baik. Terima kasih. Sepuluh, 100, sejuta, 100 juta, 1 miliar. 1 miliar, banyak sekali.
Dia yang transfer. Dia hapus nomorku. Jessie, kenapa kamu makan roti kukus lagi? Ini praktis. Lihat. Aku bawa iga dari kantin. Mau coba? Enggak ah, makan ini saja sudah kenyang. Ayolah, coba. Ini enak sekali. Terima kasih, Nelly. Aku ada berita besar. Tebak siapa yang datang ke kampus hari ini? Siapa? Hendy. Dia datang ke kampus. Dia kan tokoh terkemuka di industri IT nasional. Lihat, dia tampan sekali. Hari ini, primadona jurusan musik, Yana naik ke panggung kasih dia bunga. Sore harinya, dia langsung dibawa pergi. Makanya aku bilang setiap pria yang ada saat ini semuanya brengsek. Ganti pasangan tiap hari. Dia nggak takut kena penyakit. Jessie, cepat lihat. Bukannya itu mobil Hendy? Yana, sejak dekat dengan Hendy, jadi sangat angkuh. Coba lihat kotak di tangannya. Dia sudah pamerkan di media sosial. Isinya kalung safir berharga miliaran. Wah, dia dermawan juga. Orang kaya itu paling juga bosan dalam 2 hari. Kita lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Nelly, aku harus pergi kerja. Aku pergi dulu. Halo? Halo, apa ini Jessie? Ada kerjaan paruh waktu main selo besok. Apa kamu tertarik? Tertarik. Mulai besok jam 8 malam, durasi 3 jam, bayaran 4 juta. Sebanyak itu? Aku mau. Terima kasih. Kamu kelihatan bahagia sekali. Nelly, aku dapat kerja paruh waktu main selo di Carlo. Carlo, itu klub eksklusif terkenal di timur kota. Yang kesana semua orang kaya. Benar, makanya bayarannya tinggi. Tapi kamu harus hati-hati. Gini, aku siapkan sesuatu untuk lindungi diri. Nelly, kamu baik sekali. Gajimu hari ini sudah ditransfer. Terima kasih, Pak. Kalau kamu kerja dengan baik, aku akan terus kasih kamu kerjaan ini. Tapi ingat, jangan keliaran kalau nggak perlu. Terutama jangan naik lantai 2. Aku ngerti. Halo, Permisi, tolong minggir. Kalian mau apa? Cepat minggir! gak bisa. Malam ini, kamu gak akan bisa pergi kemanapun. Kamu ambil uangku, lalu mau pergi begitu saja. Kamu jebak aku ke sini. Enggak. Kamu butuh uang, aku kasih uang. Kita sama-sama mau, kan? Masa itu disebut Dasar menjebak? bajingan! Siapa suruh jadi wanita cantik? Waktu itu aku gak dapat kamu. Beberapa hari ini aku kepikiran terus. Sekarang, kamu malah datang sendiri ke tempatku. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kalau enggak, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Silakan saja, memangnya ada yang berani datang tangkap aku di sini. Malam ini temani aku dengan baik. Soal kamu pukul kepalaku, aku anggap selesai. Lepaskan aku! Masih liar juga ya. Aku malah makin suka. Dasar jalan! Bos, kalau wanita ini ribut bisa ganggu urusanmu. Nanti bisnismu malah gagal. Bawa dia ke mobil dulu. Tunggu aku selesai. Malam ini aku akan renggut keperawananmu. Lebih baik kamu ikut mereka dan nurut. Atau aku bunuh kamu. Bos masuk sendirian, gak akan ada masalah. Hendy punya kekuatan begitu besar, nggak mungkin bunuh orang kan? Dia juga ada di sini. Kejar! Siapa berani halangi jalan Pak Hendy? Enggak ada Pak Hendy. Anda salah paham. Wanita ini pukul bos kami Johnny. Kami cuma mau tangkap dia. Sejak kapan Johnny jadi pecundang? Sampai dipukul wanita. Maaf Pak Hendy, kami ganggu Anda. Silakan lanjut. Pak Hendy, sepertinya itu Bu Jessie.
Kalau gitu aku peringatkan kamu. Mulai sekarang, jangan muncul di depanku. Pak Hendy, tenang saja. Mulai sekarang, setiap kali aku lihat kamu, aku akan menghindar. Pak Hendy, aku nggak mau pergi sama mereka. Tolong selamatkan aku. Aku bantu kamu. Apa keuntungannya bagiku? Apapun maumu. Aku mau orang ini. Kenapa kamu ada di sini? Aku kerja paruh waktu di sini. Waktu selesai, aku ke toilet. Malah ketemu Johnny. Kamu pukul dia. Dia kurang ajar. Jadi aku pukul kepalanya. Kamu berani datang ke tempat ini sendirian? Apa kamu sangat butuh uang? Kalau gitu, kenapa kamu kembalikan 1 miliar yang aku kasih? Itu urusan lain. Mendekatlah. Kalau kamu memang butuh uang, aku nggak keberatan. Lebih sering lakukan dengan kamu. Jessie, aku sangat suka melakukannya sama kamu. Enggak, uang hasil begituan. Sekali saja sudah cukup. Aku sudah peringatkan kamu jangan dekati aku lagi. Kali ini kamu yang mulai duluan. Aku nggak mau. Cari saja orang lain. Orang lain? Pak Hendy, sudah bisa turun. Tunggu aku balik. Pak Hendy, bibirmu kenapa? Saham hiburan Hemi di tanganmu. Johnny kali ini undang kamu. Sepertinya soal pembagian pasar. Mau berbagi keuntungan sama aku? Harus lihat dulu kemampuan dia. Pak Hendy, lama nggak ketemu. Pak Hendy, hiburan Hemi beberapa bulan ini sudah aku data ulang. Semua transaksi ilegal sudah dibersihkan. Keuntungan pun turun drastis. Orang-orang bawahanku juga makin sulit dikendalikan. Jadi aku mau tanya, apa kamu bisa kasih aku sedikit saham agar lebih mudah dikelola? Tentu saja. Kalau Anda nggak setuju, maka kita bagi hasil saja. Ada 8, aku 2. Atau Anda 9, aku 1. Jika beda dengan Hemi, jangan coba-coba lakukan hal kotor di bisnisku. Tarik kembali pabrik minuman di bawah dia. Baik, Kalau kamu nggak mau kerja, keluar saja. Pak Hendy, karak aku. Apa aku menyinggung Pak Hendy? kamu sentuh orang yang gak boleh kamu sentuh. Maksudmu gadis itu milik Pak Hendy? Kamu lihat kotak di tangannya. Di dalamnya ada kalung safir bernilai miliaran. Aku antar kamu pulang. Hari ini
Terima kasih. Juga, maaf soal bibirmu. Mau. Enggak. Sejak masuk mobil, kamu terus menatapnya. Kalau mau aku kasih. Sepertinya dia memang siapkan banyak untuk dikasih kapan saja ke perempuan. Apa Pak Hendy rutin pemeriksa kesehatan? Beberapa hari lalu aku dengar ada gadis di kampus yang aborsi. Juga ada yang sakit. Maksudmu kamu sakit? Aku nggak sakit, aku sangat sehat. Aku cuma mau ingatkan kamu. Kalau gitu besok ikut aku periksa kesehatan. Aku? Setelah periksa baru bisa tenang. Gimanapun juga malam itu kita nggak pakai pengaman. Jalan. Cukup antar sampai sini saja. Hari ini terima kasih sudah antar aku pulang. Lain kali, kalau bertemu orang seperti Johnny lagi, kamu bisa tampar lebih banyak lagi. Kalau ada masalah, ingat cari polisi. Atau bisa cari aku juga. Aku akan ingat itu. Terima kasih. Apa maksudnya? Bilang sakit. Pak Hendy, menurut dugaanku, Bu Jessie mungkin tahu hubunganmu dengan Yana. Jadi, dia salah paham. Salah paham? Anda bawa Yana makan bersama Nyonya. Nyonya kasih dia sebuah kalung. Sore ini waktu aku ambil kalung itu, aku lihat dia berpakaian sangat terbuka. Jadi, aku sengaja selidiki dia. Yana sekarang juga semester 6. Selama 6 semester dia pacaran sebanyak 9 kali. Lain kali ketemu ibuku, jangan cari dia lagi. Menurutku Anda bisa mengajak Bu Jessie. Dia nggak cocok. Laporannya sudah keluar. Selamat, kalian berdua sehat dan bersih. Kalau mau punya bayi, kamu sedikit anemia, perlu jaga kesehatan. Kami bukan datang untuk periksa pranikah. Baiklah, dalam cinta yang penting itu kebahagiaan sendiri. Nggak perlu malu. Pacarmu sangat sehat, cuma tubuhmu sedikit lemah. Harus lebih jaga diri. Aku... Jessie, cuma pemeriksaan biasa. Kenapa sampai malu gitu? Aku nggak malu. Pemeriksaannya sudah selesai. Kamu sudah tenang kan? Aku pulang dulu. Kamu blokir nomorku. Kamu yang blokir aku duluan. Tambahkan aku lagi. Lagi pula kita juga jarang berkomunikasi. Nggak perlu ditambahkan lagi. Jadi gini caramu balas kebaikanku. Pak Hendy, mobil sudah sampai. Bu Jessie, Anda mau kemana? Kami antar. Nggak perlu. Aku naik sepeda saja. Pak Hendy, Anda punya dokter pribadi, tapi masih datang ke rumah sakit umum demi Bu Jessie. Cuma dengan cara ini, dia baru bisa sepenuhnya percaya hasil pemeriksaan.